Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Trihardini Tias dengan NIM 002251026. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pada materi ini terdapat 6 submateri yang akan menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Submateri yang pertama adalah menelusuri konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Secara psikologis, ada manusia yang teis dan ada yang ateis. Secara konseptual artinya ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitanya, kelompok teis mengajak manusia untuk menaati Tuhan. Sebaliknya, kelompok ateis mengajak manusia untuk tidak bertuhan. Secara psikologis, ada manusia yang suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan berpindah ke jalan yang lurus. Ada pula penganut suatu agama yang berpindah ke agama yang lain. Fenomena ini disebut dengan konversi agama. Submateri yang kedua adalah alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pro dan kontra tentang perlu tidaknya pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi hingga sekarang masih ada. Pertanyaan utama yang perlu diajukan yaitu apa alasan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi dan apa alasan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Submateri yang ketiga adalah menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, serta pendekatan dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Poin yang pertama yaitu menggali sumber psikologis, historis, sosial budaya, dan yuridis. Dalam konsep psikologis terdapat sebuah konversi agama dengan 5 tahapan. Yang pertama, masa tenang 1. Yang kedua, Dalam konsep psikologis terdapat sebuah konversi agama dengan 5 tahapan. Yang pertama, masa tenang 1. Yang kedua, masa gelisah 1. Yang ketiga, masa konversi. Yang keempat, masa gelisah 2. Dan yang terakhir, masa tenang 2. Secara sosial budaya, masyarakat muslim di Indonesia terbagi menjadi 2 subkultur, yaitu santri dan muslim biasa. Santri bukanlah masyarakat yang tinggal di pesantren, melainkan muslim yang taat menjalankan ajaran agama. Ada pula muslim biasa, yaitu masyarakat muslim yang tidak taat menjalankan ajaran agama. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah. Pesantren adalah pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah adalah model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Secara yuridis, penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yaitu 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Poin yang kedua yaitu menggali metode dan pendekatan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses, adapun pengembangannya dilakukan oleh mahasiswa secara otodidak. Terdapat pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama, yaitu pendekatan substansi ajaran dan pendekatan proses pembelajaran agama. Submateri yang keempat adalah membangun argumen tentang perlunya dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi berbeda dengan mata kuliah agama pada prodi keislaman. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi tidak bisa menggunakan pendekatan disiplin ilmu.
Submateri selanjutnya yaitu mendeskripsikan tentang perlunya dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri. Terdapat dua pandangan tentang bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yaitu pentingnya substansi materi dan pentingnya proses pembelajaran. Oke, submateri yang terakhir yaitu rangkuman tentang perlunya dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan agama Islam memiliki landasan ideologis, psikologis, historis, sosial budaya, dan yuridis yang sangat kuat. Mahasiswa terus dibekali dengan ilmu pendidikan agama Islam sebanyak-banyaknya. Baik, itulah penjelasan mengenai mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.